Shalom DRPs, apa kabar semua? Pasti kabar kalian baik-baik saja kan? Sebelum mulai ibadah, yuk kita satukan hati kita untuk berdoa. Tuhan Yesus ya Allahku, terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu ya Tuhan. Kami boleh ada di sini ya Tuhan untuk bersatu hati untuk kebaktian ini ya Tuhan, untuk memuji dan menyembah nama-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan Kau yang beracara ya Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya ibadah ini ya Tuhan. Kau yang akan melawat segala sesuatunya ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mau berdoa ya Tuhan untuk bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Biarlah Tuhan segala apapun yang terjadi, COVID yang sedang terjadi di bangsa kami dan bencana alam yang terjadi di bangsa kami ya Tuhan, biarlah Tuhan semuanya itu seturut dengan rencana-Mu ya Tuhan. Dari semuanya itu kami yakin dan percaya Engkau punya rencana yang indah untuk bangsa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk pemimpin bangsa kami ya Tuhan, Bapak Jokowi Dodo dan Bapak Ma'ruf Amin ya Tuhan. Biarlah Tuhan pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang tidak yang takut akan dosa ya Tuhan, akan kesalahan ya Tuhan. Biarlah Tuhan pemimpin yang jujur yang Kau berikan ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Juga Tuhan, biarlah Tuhan kami juga mau berdoa buat pemimpin yang dari yang tertinggi hingga yang terendah sekalipun ya Tuhan, RT RW ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang terbaik yang Kau berikan untuk bangsa kami ya Tuhan. Juga Tuhan, kami juga mau berdoa buat pembina kami ya Tuhan, gembala pembina kami ya Tuhan. Pastor Yongki ya Tuhan, biarlah Tuhan Engkau yang melawat, pemimpin yang takut akan Engkau, pemimpin yang bijaksana dan cinta mati-matian akan Engkau ya Tuhan. Juga Tuhan, kami juga mau berdoa buat Pastor Riza Solihin ya Tuhan, berkati keluarganya, apapun yang ia doakan semuanya berhasil ya Tuhan, pelayanan yang terbaik yang Kau berikan buat bangsa-bangsa ya Tuhan. Juga Tuhan, kami juga mau berdoa buat pemimpin DRP kami 232 ya Tuhan, Kayos dan Kamila ya Tuhan. Biarlah Tuhan Kau melawat ya Tuhan, biarlah Tuhan yang terbaik yang Kau berikan untuk DRP kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan hikmat marifat-Mu yang Kau berikan ya Tuhan untuk membangkitkan generasi-generasi yang gagah perkasa dan generasi yang cinta mati-matian akan Engkau ya Tuhan. Juga Tuhan, kami juga mau berdoa buat kota kami Depok ya Tuhan. Biarlah Tuhan Kau yang akan membukakan ya Tuhan generasi-generasi yang jiwa-jiwa yang takut akan Kau lebih dan lebih lagi ya Tuhan. Lawatlah generasi di Depok ya Tuhan. Biarlah Tuhan generasi-generasi Yeremia-Mu Kau bangkitkan ya Tuhan. Juga Tuhan, kami juga berdoa buat untuk ibadah hari ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan Kau melawat segala sesuatunya yang terbaik ya Tuhan. Biarlah Tuhan firman yang akan didengarkan ya Tuhan bisa menjadi rema dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Yesus, Kau baik. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus. Kami tahu Engkau hadir di sini. Engkau telah ada di tengah-tengah kami Tuhan saat ini. Kami rindu terus Kau memenuhi kami Roh Kudus-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus. Wow. Haleluya. Roh Kudus hadir di sini. Pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hati-Mu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hati-Mu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah
manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih
ini untuk yang sedang hancur hati ya Tuhan. Laba yang memerlukan jamahan-Mu Tuhan. Roh Kudus mengalirlah sekarang, bekerjalah sekarang. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami gak bisa menangani masalah ini sendiri Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Bagi kamu yang merasa seperti itu, yuk angkat tangan kita, yuk dia ada di sini. Cukup percaya aja. Dia akan lawat kita. Dia akan intervensi. Dia akan bantu kita, tolong kita selesaikan segala sesuatunya teman-teman yuk. Yuk angkat tangan kita, yuk gak sulit kok, gak sulit. Dia bukan Allah yang sulit, dia bukan Tuhan yang sulit. Cukup bilang begini, bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi. Bilang yuk, urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Minta yuk, bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi. Jangan ragu ya. Urapanmu, oh amin, lawatanmu, kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi. Urapanmu, we need it Lord, we need you. Lawatanmu, kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Kau terutama di hidupku selamanya. Kau terutama di hidupku. Yes, Holy Spirit God. Haleluya Roh Kudus. Kami tahu persis Kau ada di sini Tuhan. Kami tahu persis Kau ada di tempat di mana kami berada, di rumah kayak dimanapun kami berada. Kami tahu Kau ada di situ untuk kami. Makasih ya Tuhan Yesus. Terus bekerjalah Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu yang ajaib masih terus berlangsung dalam kehidupan kami dan bekerja ya Tuhan. Terus membangkitkan, menegakkan kami dalam pengharapan iman dan kasih di dalam Engkau. Makasih Tuhan. Kami mau menyorakan nama-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Yesus Tuhan. Haleluya. Yuk dimanapun kita berada. Dan kalau memungkinkan serukan haleluya. Makasih Tuhan. Engkau Allah yang ajaib bagi kami. Amen. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amen. Nggak ada yang lain Tuhan, cuma Engkau Yesus. Haleluya. Come on guys. Woo. Haleluya. Memungkinkan, tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus yo. Woo. Come on. Yes. Makasih Tuhan. Biar kebesaran-Mu yang tak terbayang bagi kami lihat lagi hari ini Tuhan. Kami akan lihat lagi hari ini. Oh, ya, tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus ya. Makasih Tuhan. Kami melihat keajaiban-Mu hari ini terjadi dalam kami. Yes. Katakan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Come on, Kau megah bagiku. Yes. Sedang jiwa dan pengharapan ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Yes. Hanya Kau yang layak ditinggikan.
tangan buat dia ya. Yes. Kami tahu dimanapun kami berada, kami tahu Engkau sedang membangkitkan kekuatan dan pengharapan yang baru bagi kami saat ini. Yes. Makasih Tuhan. Kami mau katakan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Namamu Tuhan, Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, yes, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Namamu Tuhan, Yesus Kaulah Raja mulia, Yesus Tuhan, Raja mulia. Haleluya. Kau dahsyat dan perkasa Tuhan. Gak ada yang seperti Engkau dan gak ada yang sebanding denganmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Engkau ada di sini ya Tuhan. Kami tahu kuasa-Mu ya Tuhan sedang melimpah atas kami, mengubahkan kami, membebaskan kami. Yes, terima kasih Tuhan Yesus. Uriada bakara babahanda relilianda shanda karababa. Terima kasih Tuhan. Urianda ralabaya shanda. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Ini doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku. Oh Holy Spirit, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku, kuasa-Mu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku, kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku.
kuasamu mengubah hidupku. Aku siap Tuhan, kuasamu mengubah hidupku. Yes, Roh Kudus. Shalom Diarpis. Selamat datang di ibadah hari ini. Sekarang kita mau kasih tahu beberapa pengumuman untuk minggu ini. Bagi kalian yang ingin memberikan persembahan, bisa melalui transfer ke nomor rekening yang ada di layar atau scan barcode yang ada di layar. Bagi kalian yang tertarik untuk membeli official merchandise DRP232, kalian bisa langsung cek @DRP232merch. Di sana ada tote bag, t-shirt, topi, dan hoodie. Dalam kondisi sekarang ini, kita mau ngingetin supaya kalian jangan lupa untuk memuji dan memuliakan Tuhan dan membaca renungan setiap harinya. DRP232 sudah merilis renungan harian aplikasi Bible YouVersion yang bisa kalian akses di Play Store ataupun App Store. Hai Diarpis, DRP232 telah merilis renungan baru yang berjudul Toxic Relationship. Kalian bisa langsung baca di aplikasi Bible YouVersion. Tinggal search, lalu kalian tinggal mulai deh. Selain renungan-renungan yang ada, kalian juga akan diberikan ayat-ayat firman Tuhan. Kalau udah selesai, jangan lupa kasih bintang 5-nya ya. God bless. Diarpis, kalian udah dengerin lagu Bukti belum? Jangan lupa untuk dengerin ya. Kalian bisa download dan dengerin di Spotify, Joox, dan jangan lupa untuk nonton video klip di YouTube IRC Sawangan. DRP232 telah merilis single perdana Bukti yang dapat Anda nikmati di platform digital seperti Revivo, Spotify, Joox, Apple Music, TikTok, Deezer, dan Langit Music. Bagikan lagu ini untuk menjadi berkat bagi orang lain melalui media sosial Anda. Oh iya, Kak Bennett udah ikut cool belum? Belum nih, emang gimana caranya? Kalian bisa DM Instagram DRP232, nanti kakak-kakaknya akan ngarahin sesuai domisili dan tempat tinggal kamu. Oh iya, buat Diarpis yang sudah bergabung dalam cool, jangan lupa untuk ikut cool ya. Jangan lupa untuk follow dan pantengin terus IG @DRP232 dan @ListenDRP agar kita bisa stay connected ya. Untuk info lainnya, kalian bisa scan barcode yang ada di layar. Sekian pengumuman hari ini, sampai ketemu di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman semua, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang baik, Allah yang bertata dalam kerajaan surga, berkati setiap kami, urapi setiap kami mau siapkan hati, kami mau mendengarkan firman Tuhan, ajar setiap kami, biar kami semakin serupa dengan Tuhan, semakin sempurna di hadapan Tuhan. Ajar ya Tuhan setiap kami hari ini ya Tuhan, berkati hamba-Mu, berkati setiap kami ya Tuhan, dimanapun kami berada saat ini, kapanpun kami menyaksikan tayangan ini ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang selalu bekerja dalam kehidupan kami. Engkau bentuk setiap kami ya Tuhan. Kami mau buka hati kami mau buka telinga kami mau mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman semua. Izinkan saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Gama Febriandi. Salam kenal bagi teman-teman semua. Hari ini satu kesempatan yang luar biasa kalau kita sama-sama boleh mendengarkan firman Tuhan hari ini. Dan tema untuk firman Tuhan hari ini saya beri tema adalah execution. Kenapa hari ini kita ngomongin execution? Karena teman-teman, percaya nggak percaya, anak muda zaman sekarang siapapun kita, mungkin kita udah tahu tentang hal yang benar, tentang hal yang salah. Saya yakin mungkin teman-teman udah sangat pandai tentang firman Tuhan. Teman-teman tahu tentang nilai-nilai moral. Teman-teman tahu mana yang boleh dilakukan, mana yang gak boleh dilakukan. Mana yang menyenangkan hati Tuhan, mana yang membuat hati Tuhan gak seneng, mana yang membuat Tuhan tersenyum, mana yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Saya percaya teman-teman udah tahu semua. Cuma permasalahannya kembali adalah begini, apakah kita berhasil mengeksekusi panggilan Tuhan dalam kehidupan kita? Apakah kita berhasil mengeksekusi hal-hal yang Tuhan ingin lakukan dalam kehidupan kita, teman-teman? Ini adalah satu pertanyaan yang sangat dasar menurut saya. Kita
diberikan kebebasan penuh dengan Tuhan. Kita mau melakukan apapun kita bisa lakukan. Tapi pertanyaannya, apakah kita selalu mengeksekusi panggilan Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan mau? Kalau ngomongin tentang eksekusi teman-teman, saya teringat hari ini kita mau bahas satu murid Tuhan Yesus. Murid Tuhan Yesus yang satu ini adalah murid yang mungkin bisa dikatakan yang cukup paling vokal. Waktu Tuhan Yesus nggak bertanya pun malah dia yang bertanya. Waktu Tuhan Yesus bertanya, dia yang pertama kali menjawab. Waktu ada kejadian apapun gitu ya, terlihat bahwa murid Tuhan Yesus yang satu ini termasuk salah satu yang paling dekat dengan Tuhan Yesus. Saya percaya mungkin teman-teman yang dari rumah pun sudah mulai mendebak-nebak gitu ya. Oh ini siapa gitu ya. Mungkin ada jawaban teman-teman yang betul gitu ya. Hari ini kita mau bahas tentang Petrus. Sama-sama katakan Petrus. Kenapa dengan tema execution ini saya mau bahas tentang Petrus? Karena nanti kita akan baca dan kita akan pelajari sama-sama. Menurut saya pribadi teman-teman, bahwa murid Tuhan Yesus yang namanya Petrus ini, dia berhasil dalam hal execution. Memang mungkin murid Tuhan Yesus yang satu ini gak lepas dari sebuah kesalahan, gak lepas dari sebuah kegagalan, tapi dia selalu berusaha untuk mengeksekusi apa panggilan Tuhan dalam kehidupan dia. Amin. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama. Hari ini kita mau bahas 3 poin teman-teman. Apa yang membuat Petrus menjadi seorang eksekutor yang baik di hadapan Tuhan? Apa yang membuat Petrus menjadi salah satu murid yang paling dekat sama Tuhan? Apa yang membuat Petrus menjadi murid yang paling mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan murid-muridnya? Mari kita buka Alkitab kita sama-sama di Lukas pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Saya akan bacakan. Mari teman-teman yang punya Alkitab, teman-teman boleh buka Alkitabnya, kita baca sama-sama dimanapun teman-teman berada. Lukas 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ayat kedua, ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Ayat keempat berkata seperti ini, setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Ayat kelima, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Sama-sama katakan amin. Saya percaya teman-teman mungkin sudah pernah dengar tentang perikop cerita ini. Bagaimana ini adalah the first time yang namanya Simon Petrus atau yang biasa kita sebut dengan Petrus itu bertemu dengan Tuhan. Sebelumnya apakah dia pernah bertemu sama Tuhan? Mungkin dia pernah dengar, oh itu yang namanya Yesus gitu ya. Oh itu yang dipanggil guru. Oh itu orang yang sakti yang diomongin sama orang gitu ya. Mungkin dia pernah dengar, tapi dia gak pernah ketemu. Dan sampai at this moment di dalam bacaan Lukas 5 ayat 1 sampai dengan ke-6, ini adalah first impression. Pertama kali seorang yang namanya Simon Petrus ketemu sama seorang yang namanya Yesus. Dan teman-teman luar biasa sekali ya. Saya mau kasih tahu sama teman-teman bahwa Tuhan Yesus Allah yang selalu punya rencana panggilan dalam kehidupan kita. Dia selalu berencana teman-teman. Dari ada perahu-perahu lain, ada 2 perahu di situ. Dia memilih perahu siapa? Khusus perahu Simon Petrus. Karena hari itu dia datang untuk memanggil seorang yang namanya Simon Petrus. Yang menarik, apa yang terjadi teman-teman? Simon Petrus berusaha cari ikan dari malam gitu ya. Dia cari ikan semalaman, dia gak dapat ikan. Dia nggak dapat ikan, dia mungkin udah puluhan bahkan ratusan kali dia tebar jala dan dia nggak dapetin ikan. Ada satu orang yang berbicara yang namanya Yesus gitu kan. Dikatakan di ayat keempat, setelah selesai berbicara ia berkata kepada Simon Petrus gitu kan. Dikatakan apa? Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Yang menarik teman-teman, dilakukan sama Simon Petrus.
Ini satu hal yang menarik. Kalau mungkin kita boleh bahas secara detail teman-teman. Waktu dia tebarkan jala, Simon Petrus tebarkan jala. Waktu dia tebarkan jala, ekspresi dia menurut teman-teman seperti apa? Dan waktu dia angkat itu jalanya, saya mau nanya teman-teman, apa yang ada di dalam perasaan Simon Petrus? Dia semalaman cari ikan, puluhan bahkan ratusan kali dia tebarkan jala, tapi dia gak dapetin apa-apa. Ada satu orang yang mungkin baru dia kenal, yang baru dia ketemu, nyuruh tebarin jala, dan waktu ditebarin dan diangkat jalanya, dikatakan apa? Jalanya mulai koyak saking banyaknya ikan yang dia dapat. Tentu perasaan Simon Petrus, saya percaya teman-teman, yang pasti yang pertama kaget. Betul? Dia mungkin tercengang-cengang. Wah, ini orang sakti yang mana gitu ya, yang bisa menyuruh ikan ngumpul. Kurang lebih kayak gitu kan teman-teman. Dan apa yang terjadi sama Petrus? Dia bukan hanya sekedar kaget. Dia bukan hanya sekedar saat itu mengalami mujizat Tuhan. Tapi saya mau kasih tahu sama teman-teman bahwa Simon Petrus sedang mengalami Tuhan. Dia bukan hanya sekedar mengalami mujizat Tuhan. Ini yang menarik teman-teman. Kenapa saya katakan seperti itu? Coba kita bayangkan sama-sama teman-teman. Kalau waktu dia tebarkan jala, dia angkat jala itu, mata dia tertuju kemana? Menurut teman-teman sendiri, mata dia tertuju kemana? Pastinya apa? Waktu dia angkat itu jala, matanya mungkin ke jala. Tapi setujukah teman-teman kalau kita bisa reka ulang gitu ya? Saya percaya teman-teman, waktu mata Petrus melihat ke ikan itu hanya sekilas doang. Dan kemudian dia terheran-heran melihat orang yang suruh dia tebarin jala itu. Yaitu siapa? Yesus saat itu. Saya percaya teman-teman, sama seperti apa yang seharusnya dilakukan sama anak-anak muda zaman sekarang. Kita fokus sama siapa? Pemberi berkatnya, bukan hanya sekedar berkat. Di poin yang pertama ini, saya mau katakan untuk menjadi seorang eksekutor yang baik adalah apa? Kita perlu mengalami Tuhan, bukan hanya sekedar mengalami mujizat Tuhan. Karena berbeda teman-teman, waktu kita mengalami mujizat Tuhan dan kita mengalami Tuhan. Mengalami mujizat Tuhan itu hanya sekedar menyelesaikan persoalan kita saat itu. Dari yang gak dapat ikan jadi dapat ikan, itu yang mengalami mujizat Tuhan. Tapi menurut saya Petrus masuk ke dalam satu step yang lebih dalam, yaitu mengalami Tuhan. Bukan hanya sekedar mengalami mujizat Tuhan. Buktinya apa teman-teman? Buktinya adalah Petrus pulang dari tempat ini. Dia mengikut Yesus, mendedikasikan dirinya secara penuh untuk jadi murid Tuhan Yesus. Kenapa saya bilang Petrus bukan hanya sekedar mengalami mujizat Tuhan? Karena dia benar-benar tahu saat itu. Dan dia benar-benar mengalami kasih Tuhan. Itu yang membuat dia meninggalkan pengalaman dia bertahun-tahun jadi nelayan yang hebat. Dia mungkin jadi kepala nelayan saat itu. Dan dia tinggalkan semuanya hanya untuk semata-mata mengikuti Tuhan. Kalau cuma sekedar tahu, kalau cuma sekedar kenal tanpa mengalami teman-teman, saya percaya itu tidak akan pernah mungkin dilakukan sama Petrus. Karena di momen itu dia mengalami Tuhan dengan sungguh-sungguh. Akhirnya dia mendedikasikan dirinya untuk jadi murid Tuhan Yesus. Pertanyaannya teman-teman, apakah hari-hari ini kita sebagai anak-anak muda, kita sebagai generasi Yeremia, apakah kita mengalami Tuhan hari-hari ini? Atau kita cuma sekedar beribadah, kita mungkin cuma hanya sekedar menjalani rutinitas kekristenan, mungkin kita hanya sekedar baca Alkitab tanpa mengalami Tuhan. Yuk sama kita pikirkan, kita harus mengalami Tuhan. Mengalami Tuhan bukan hanya mengalami pertolongan Tuhan. Amin teman-teman. Saya berdoa biar lewat poin yang pertama ini kita belajar sama-sama. Kita belajar bagaimana kita bisa mengalami Tuhan sekaligus kita mengalami mujizat Tuhan. Bukan hanya fokus kepada mujizatnya, tapi kita fokus kepada orang yang memberikan mujizat itu. Saya percaya teman-teman, kalau kita menyisihkan waktu kita buat ketemu sama Tuhan, bukan menyisahkan waktu teman-teman. Beda arti kata menyisihkan dengan menyisakan. Kalau menyisihkan memang kita sudah spare time waktu kita khusus untuk kita ketemu sama Tuhan. Oh kita bilang, oh tiap pagi saya mau bangun jam 5 pagi, jam 6 pagi saya mau berdoa. Dan itu benar-benar kita lakukan. Tapi kalau menyisakan mungkin teman-teman bilang, oke, kalau misalkan saya gak capek, kalau habis pulang kuliah gak capek boleh deh gitu ya. Atau habis kerja kalau gak capek boleh deh ketemu sama Tuhan, itu menyisakan. Saya berdoa buat teman-teman semua kita bisa memahami hal ini. Kita harus sama-sama menyisihkan waktu kita untuk Tuhan.
ambil waktu saat teduhmu, ambil waktu baca Alkitabmu. Karena dengan seperti itu engkau bisa menjadi seorang eksekutor yang baik. Ini adalah poin yang pertama, amin. Kita harus mengalami hadirat Tuhan lebih dan lebih lagi. Yang bisa kita pelajari dari seorang yang namanya Petrus, dia mendedikasikan dirinya jadi murid Tuhan Yesus karena satu hal, karena dia mengalami Yesus sendiri saat itu. Amin. Kita langsung masuk poin yang kedua, teman-teman. Poin pertama adalah mengalami Tuhan. Poin yang kedua, mari kita baca Alkitab kita sama-sama di Matius pasal yang ke-14. Saya mau ajak teman-teman baca ayat ini. Matius 14 ayat yang ke-28 sampai dengan yang ke-31. Saya bacakan, teman-teman kita fokus dengar. Teman-teman yang ada Alkitab saat ini, engkau baca juga. Matius 14 ayat 28 sampai 31. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Ayat 29 kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Di ayat ke-31, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Saya percaya teman-teman juga sangat familiar tentang cerita ini. Pada suatu kali gitu ya, Tuhan menyuruh murid-muridnya menyeberang lebih dulu. Dan kemudian Tuhan Yesus datang gitu ya, berjalan di atas air. Dan pada saat itu, seperti yang teman-teman tahu, semua murid-muridnya gitu ya teriak-teriak bilang apa? Oh itu hantu gitu ya, itu ada yang terbang di atas air. Oh itu hantu gitu ya. Dan kemudian hanya ada satu orang yang namanya siapa? Simon Petrus berani untuk berkata seperti itu. Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kenapa saya bilang Petrus ini murid yang paling vokal? Murid yang mungkin bisa dikatakan paling nyeleneh gitu ya. Dia paling berani ngomong, dia paling dekat sama Tuhan gitu ya. Dan dia katakan seperti itu. Yang menarik teman-teman, di poin yang kedua yang hari ini kita mau bahas. Saya mau nanya dulu sama teman-teman. Siapa yang setuju kalau Petrus itu penakut? Atau saya balik pertanyaannya, siapa yang setuju di sini kalau Petrus pemberani? Apakah teman-teman di rumah coba berpikir, Petrus itu seorang penakut atau seorang pemberani? Saya ulangi pertanyaan saya, sambil kita bisa berpikir dan merenungkan firman Tuhan yang tadi kita baca. Petrus itu seorang pemberani atau seorang penakut? Saya yakin teman-teman jawabannya mungkin variatif ya. Ada yang bilang penakut, ada yang bilang pemberani, dan segala macamnya. Saya mau katakan teman-teman, seringkali kita suka salah definisi antara pemberani dengan penakut. Contoh teman-teman, ini saya kasih ilustrasi biar kita sama-sama mengerti apa definisi dari penakut dan apa definisi dari pemberani. Kalau misalkan ada seorang teman-teman, mungkin kita kalau di rumah kita gitu ya, kalau malam-malam kita lagi tidur gitu ya, katakanlah ini seorang yang sangat takut terhadap binatang kecoa gitu ya teman-teman ya. Kalau dia takut sama kecoa teman-teman, waktu tengah malam dia mau pergi ke toilet, dia mau buang air kecil, dan waktu di perjalanan antara kamar dia menuju ke toilet mungkin kurang lebih sekitar 5-6 meter gitu ya, dia harus keluar dari kamar, dia harus pergi ke toilet gitu ya. Dan waktu di tengah perjalanan dia mau pergi ke toilet, dia ketemu dengan 2 ekor kecoa. Kira-kira saat itu dia takut gak teman-teman? Yes, betul. Pasti dia takut banget. Mungkin dia gemeter. Tapi karena dia harus pergi ke toilet, karena dia harus buang air kecil, dia harus cari cara. Segala cara dia lakukan, betul gak? Kalau orang-orang yang takut kecoa itu jadi kreatif saat malam hari itu gitu ya. Dia mungkin ambil sapu, dia ambil kain buat tutupin kecoanya. Mungkin dia pakai semprotan anti nyamuk, anti serangga gitu kan. Wah segala macam jenis semprotan anti serangga, rasa jeruk, rasa green tea semuanya dipakai gitu kan. Dan kemudian kalau dia anak Tuhan yang sungguh-sungguh, dia berdoa dulu ke kamar, dia keluar bawa Alkitab, tolak dalam nama Yesus gitu kan, bisa juga gitu kan. Tapi apapun yang terjadi teman-teman, biasanya gitu ya ada jurus yang paling ampuh, yaitu adalah langkah 1000
dewa gitu kan. Nah itu jadi dia ancang-ancang, dia atur gitu ya. Wah kecoanya lagi menghadap ke kanan ke kiri. Dia akan lari secepat-cepatnya ambil ancang-ancang buat meloncati kecoa itu. Dan kalau itu terjadi dan benar gitu ya, si sang penakut kecoa ini gitu ya, dia lari secepat-cepatnya, dia sampai ke toilet, dia buang air kecil dan dia kembali lagi ke kamar dengan cepat. Pertanyaan saya teman-teman, orang tersebut itu penakut atau pemberani? Mungkin ada teman-teman yang jawab penakut, tapi saya mau katakan, kita bisa katakan orang ini adalah orang yang pemberani. Kenapa? Karena definisi pemberani itu bukan hanya tidak takut, tapi pemberani adalah gini, dia takut dan berhasil mengalahkan rasa takutnya. Itu definisi pemberani. Sehingga saya mau katakan sama teman-teman, Petrus adalah seorang yang pemberani. Kenapa? Di ayat yang ke-30 dikatakan apa? Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia. Yes, betul. Petrus saat itu takut, tapi dia berhasil mengalahkan rasa takutnya. Dia menjadi seorang yang pemberani dan berjalan sama-sama Tuhan. Sehingga dari poin kedua ini pun, dari poin pertama, poin kedua kita bisa lihat bahwa Petrus adalah seorang eksekutor yang baik. Dia bisa mengalami panggilan-panggilan Tuhan. Dia bisa menjalani panggilan-panggilan Tuhan dalam kehidupannya. Karena salah satunya poin yang kedua ini, yaitu dia berani melangkah. Satu langkah keputusan, satu langkah iman kita, itu akan menentukan bagaimana kita bisa mengeksekusi panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi orang yang gak takut teman-teman. Jadi orang yang pemberani. Jadi orang yang bisa mengalahkan rasa takut kita. Saya mau katakan sama teman-teman, kenapa seseorang itu bisa takut? Coba mari kita renungkan kata-kata ini dengan baik. Kenapa seseorang itu bisa takut teman-teman? Jawabannya cuma simpel. Karena dia sudah tahu apa yang akan terjadi menurut dia. Kenapa dia takut? Contoh, kalau mungkin kita di rumah gitu ya, mungkin yang sudah anak-anak muda gitu ya, mungkin ada beberapa teman-teman gak bisa berenang. Kalau saya bandingkan, misalkan saya punya keponakan umur 3-4 tahun gitu ya, dia senang banget dengan air, kemudian saya ajak pergi ke kolam renang. Teman-teman yang mungkin usianya udah 20 gitu ya, saya bandingkan dengan keponakan saya yang usianya 4 tahun gitu ya. Dan kemudian yang terjadi begini, saya ajak ke kolam yang dalamnya 3,5 meter, kemudian saya suruh teman-teman yang gak bisa berenang, nyemplung. Ayo nyemplung ke kolam. Kira-kira apakah teman-teman mau lakukan? Saya jamin teman-teman gak mau lakukan. Karena apa? Karena teman-teman sudah tahu kalau teman-teman nyemplung akan tenggelam. Tapi beda sama halnya dengan keponakan saya yang umur 4 tahun. Dengan keponakan saya yang umur 4 tahun, kalau saya bilang suruh nyemplung, dia nyemplung gak? Dia nyemplung. Karena apa? Karena dia gak pernah tahu. Apa yang sering membuat kita menjadi takut? Karena kita suka sok tahu. Betul gak teman-teman? Kita suka takut waktu Tuhan bilang gini, nak kamu kuliah ya di luar negeri. Tuhan mungkin kasih visi, Tuhan kasih mimpi, Tuhan kasih kesempatan. Tapi kita suka takut dan kita bilang, kak kayaknya gak mungkin kak. Saya dari keluarga yang gak mampu sehingga kita gak pernah usaha buat cari beasiswa. Sehingga kita gak pernah berani untuk melangkah. Kenapa seringkali kita takut kalau kita mungkin dipanggil untuk pelayanan? Kenapa seringkali kita takut kalau kita harus bersaksi dengan orang di luar sana? Karena kita tahu, wah kita bakal ditolak. Sehingga saya mau katakan sama teman-teman, untuk jadi orang yang berani, kita harus menghilangkan rasa sok tahu kita. Karena apa? Perhatikan kalimat ini. Karena realita 100% miliknya Tuhan. Amin. Karena realita 100% miliknya Tuhan. Mungkin satu dunia boleh bilang, saat itu gak ada orang yang bisa jalan di atas air. Tapi kalau Tuhan Yesus bilang Petrus bisa jalan di atas air, dia bisa lakukan itu. Karena apa? Karena realita 100% miliknya Tuhan. Mungkin orang lain boleh bilang, wah Lazarus waktu mati dia sudah mati dan tidak mungkin dibangkitkan. Tapi kalau Tuhan Yesus bilang bangun, berjalanlah. Apa yang terjadi? Itu bisa terjadi. Karena apa? Karena realita 100% miliknya Tuhan. Sehingga teman-teman kalau hari ini kau bilang begini, kak aku gak mampu lakukan ini. Aku gak tahu aku gimana, aku begitu. Dan mungkin kau punya 1000 alasan untuk bilang bahwa engkau tidak menjadi orang yang sukses. Tapi saya mau bilang sama teman-teman, kalau engkau berani, kalau engkau mengalami Tuhan, kalau Tuhan bilang yes, gak ada yang bisa bilang no. Kalau Tuhan Yesus bilang engkau akan sukses, engkau akan sukses. Gak ada yang bisa bilang engkau akan gagal.
Ini hal yang menarik, kabar baiknya adalah realita itu 100% miliknya Tuhan. Sehingga kita jangan jadi orang yang takut teman-teman. Kita jangan jadi orang yang penakut. Kita harus jadi orang yang berani dalam mengalami panggilan Tuhan. Kita harus mengalami Tuhan terus. Mengalami Tuhan. Dan kita harus berani melangkah. Karena satu langkah iman kita menentukan kehidupan kita. Dari poin yang kedua ini kita belajar bahwa Petrus adalah seorang eksekutor yang baik. Yuk mari kalau kita dengar apa yang Tuhan ingin lakukan dalam kehidupan kita. Mungkin termasuk hari ini lewat firman Tuhan ini. Kita lakukan teman-teman. Jangan jadi orang Kristen yang cuma mendengar tanpa melakukan. Amin. Dan yang poin terakhir. Ini poin yang terakhir kita belajar sama-sama. Saya mau ceritakan teman-teman. Ingatkah kalian bagaimana kisah Petrus hubungannya dengan Tuhan Yesus? Waktu Tuhan Yesus sebelum disalib. Sebelumnya dia janji sama Tuhan Yesus gitu ya. Dia gak akan pernah menyangkal. Dia akan terus ikut Tuhan Yesus dengan setia. Dan yang terjadi apa? Semuanya gagal gitu ya. Petrus jadi orang yang menyangkal. Dan waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, apa yang terjadi dengan murid-muridnya? Murid-muridnya pikir pada saat itu orang yang dia ikuti 3 tahun lebih itu orang yang salah. Betul gak teman-teman? Orang yang gak bisa membebaskan diri dia dari salib. Orang yang mungkin wah payah nih gitu ya. Mungkin ada sebagian dari murid-muridnya sedih, wah pasti sedih. Galau, pasti galau. Bingung, pasti bingung. Yang terjadi sama Petrus, dia merasakan hal itu semua. Dia sedih, yes dia sedih. Dia bingung, bingung. Dia merasa bersalah karena dia udah menyangkal Tuhan. Dia gak menepati janjinya. Dan apa yang terjadi sama Petrus teman-teman? Setelah 3 hari, setelah hari Sabat selesai, yang dilakukan sama Petrus waktu Tuhan Yesus setelah mati di atas kayu salib dan dikuburkan, apa yang terjadi? Dia memilih untuk kembali menjadi nelayan. Ingatkah teman-teman cerita tentang hal itu? Petrus kembali jadi nelayan dan dia ajak beberapa murid-muridnya yang lain. Di Alkitab tulis betul ya. Dia mengajak murid-muridnya yang lain dan murid-murid yang lain yang nelayan-nelayan juga itu ikut dia mencari ikan dari malam sampai pagi. Dan waktu mulai pagi hari, Alkitab mencatat bahwa Petrus dan teman-temannya tidak mendapatkan apapun. Setuju gak teman-teman? Dan waktu dia mulai mau kembali ke pantai, dia mulai lihat itu gitu ya. Dan terjadi teman-teman, di tempat yang sama. Saya mau review sedikit. Di poin yang pertama, itu terjadi di mana teman-teman? Itu terjadi di Danau Tiberias. Ada yang bilang itu Laut Tiberias. Kenapa? Karena saking besarnya perairan danau itu, kalau malam ada angin, jadi ada seperti bentuk ombak, makanya dibilang pantai. Tapi itu adalah sebenarnya danau. Oke? Dan yang kejadian poin kedua itu terjadi di mana? Di tempat yang sama, betul teman-teman? Dan yang ketiga ini, dia kembali ke tempat dia menjadi nelayan juga. Tentunya sama, di Danau Tiberias. Dan apa yang terjadi? Waktu dia mulai mau kembali ke daratan, dia lihat ada seorang yang berdiri di sana dan teriak, "Hei, adakah lauk pauk daripadamu?" Saya percaya teman-teman ingat tentang cerita ini. Dan saat itu semua murid yang ada di dalam perahu, saya mau kasih tahu sama teman-teman, dia tidak menyadari bahwa itu Tuhan Yesus. Dia nggak tahu karena yang mereka pikirkan Yesus itu di mana? Masih ada di kubur dan sudah mati. Dan dari perahu itu mereka jawab, "Sudah semalaman kita nyari ikan, nggak dapet," gitu kan? Betul nggak teman-teman? Dan tiba-tiba orang yang dari daratan itu teriak, "Oke, tebarkan jalamu," gitu kan? Ke sebelah kanan. Dan apa yang menarik teman-teman? Pada momen itu dia tidak tahu itu siapa. Murid-muridnya nggak tahu yang ada di tepi pantai itu siapa. Tapi dia lakukan. Dan waktu dia lakukan teman-teman, mereka tarik jalannya. Ikannya itu banyaknya ampun-ampunan teman-teman. Alkitab mencatat setelah dihitung 153 ekor ikan gitu kan. Dan waktu dia angkat itu, apa yang terjadi sama seorang yang namanya Petrus? Teman-teman ingat cerita itu? Yang terjadi sama Petrus, dia lepaskan jalannya. Saya mau kasih tahu sama teman-teman, dia gak fokus sama berkatnya. Dia lepaskan jalannya. Saat itu dia lepaskan jalannya. Dan apa yang ada di pikiran seorang yang namanya Petrus? Saya mau kasih tahu teman-teman. Saat itu Petrus mengalami deja vu. Teman-teman tahu deja vu? Karena apa? Di tempat yang sama.
di momen yang sama persis, dengan kejadian yang sama. 3 tahun yang lalu Tuhan Yesus panggil dia jadi murid dengan cara yang sama. Dan di momen itu juga, hari itu teman-teman, saya yakin dan percaya hari itu Yesus datang khusus buat panggil Petrus kembali jadi murid Tuhan Yesus. Karena apa? Karena Petrus sudah melenceng dari panggilan Tuhan. Yang kerennya Tuhan Yesus Kristus adalah apa teman-teman? Dia khusus datang buat seorang yang namanya Petrus dengan cara yang sama. Amin. Dan apa yang terjadi? Seketika itu juga teman-teman. Walaupun Petrus gak bisa lihat yang di darat itu siapa, dia lepaskan jalannya. Kenapa? Karena dia pernah mengalami Tuhan. Dia tahu bahwa ternyata yang sedang ada di daratan itu Tuhan. Yang terjadi dia lepaskan jalannya. Dia pakai pakaian dia nyemplung ke air, dia berenang secepat-cepatnya. Mungkin saya percaya teman-teman, waktu dia berenang menuju ke Tuhan Yesus, mungkin dia mengeluarkan air mata. Mungkin dia begitu senang, tapi dia merasa bersalah. Dan rasanya campur aduk saat itu teman-teman, betul? Dan yang terjadi waktu dia ketemu sama Tuhan Yesus di daratan, murid-muridnya yang lain masih ada di dalam perahu. Karena murid-muridnya yang lain gak ngeh kalau itu Tuhan Yesus, betul gak? Mungkin dia butuh waktu yang cukup lama untuk loading. Oh itu ternyata Tuhan Yesus. Tapi seorang Petrus, seorang eksekutor yang baik, dia tahu dan dia pernah mengalami Tuhan. Poin ketiga apa teman-teman? Poin ketiga itu sama kayak poin pertama, yaitu mengalami Tuhan. Kenapa? Karena teman-teman, dalam kehidupan kita, untuk kita menjadi seorang eksekutor yang baik, kita harus tahu, kita harus mengalami Tuhan, kita harus balik ke dalam kasih mula-mulanya kembali. Jangan sampai kita, teman-teman, jadi orang yang tahu tapi kita tidak bisa melakukannya. Itu adalah hal yang paling menyedihkan. Ketika kita tahu kita harus melakukan tapi kita gak bisa melakukannya. Mengetahui 1000 hal dalam kehidupanmu tidak akan pernah mengubahkan kehidupanmu. Tapi waktu engkau mengetahui satu hal, menyadarinya, merubahnya dan melakukannya, hanya satu hal aja, itu bisa mengubahkan kehidupan kita. Saya berdoa teman-teman, hari ini firman Tuhan yang mungkin singkat ini mengajarkan setiap kita untuk kita jadi eksekutor yang baik. Kita harus mengalami Tuhan. Kita harus berani teman-teman melakukan apa yang Tuhan minta kita lakukan. Dan kita harus kembali kepada kasih mula-mula kita. Sama seperti Petrus teman-teman. Bagaimana dia bisa menjadi eksekutor yang baik. Dan setelah kejadian di Danau Tiberias yang kedua kalinya, setelah Tuhan Yesus panggil Petrus untuk kedua kalinya menjadi murid Tuhan Yesus kembali, apa yang terjadi teman-teman? Kita bisa lihat teman-teman, Alkitab di perjanjian baru didominasi dengan cerita-cerita seorang yang namanya Petrus. Dia bisa khotbah 3.000 orang bertobat. Amin. Dan dia bisa, bayangan dia bisa menyembuhkan orang sakit. Dan yang keren-keren pokoknya apapun yang Tuhan Yesus belum pernah mungkin lakukan dalam dunia ini, dipercayakan sama seorang yang namanya Petrus. Dan Petrus menjadi murid Tuhan Yesus dan menjadi seorang eksekutor yang baik untuk memberitakan firman Tuhan. Saya berdoa teman-teman, mungkin bukan hanya sekedar untuk memberitakan firman Tuhan. Saya berdoa teman-teman bisa jadi eksekutor yang baik dalam studimu. Kau bisa menjadi eksekutor yang baik dalam pekerjaanmu. Kau bisa dapat promosi. Kau bisa dapat IP yang baik. Kau bisa mendapat teman-teman yang baik. Kau bisa jadi dampak bagi teman-temanmu. Yuk mari kita belajar hari ini sama-sama untuk menjadi seorang eksekutor yang baik. Amin. Firman Tuhan hari ini sudah selesai. Saya sekali lagi berdoa buat teman-teman semua. Kita lakukan firman Tuhan ini. Kita laksanakan firman Tuhan ini. Jadi orang yang berani, serahkan sama Tuhan. Ambil waktumu sama Tuhan. Sisihkan waktumu sama Tuhan. Jangan lupa saat teduh. Jangan lupa baca Alkitab. Dan saya berdoa sekali lagi, biar kita semua menjadi eksekutor yang baik, bahkan yang sempurna di hadapan Tuhan. Mari kita pejamkan mata kita berdoa. Tuhan Yesus Allah yang baik, kami bersyukur buat hari ini. Biar ajar setiap kami ya Tuhan, kami yang mendengarkan firman ini, ajar setiap kami untuk kami jadi seorang yang namanya Petrus. Kami mengalami Tuhan, kami mengerti apa yang Tuhan ingin lakukan dalam kehidupan kami. Kami bisa berjalan sama-sama dengan Tuhan, menuju panggilan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Hamba berdoa untuk teman-teman hamba-Mu yang ada di rumah. Berkati setiap kami semua, urapi setiap kami. Mereka yang sedang lemah Tuhan Yesus kuatkan, mereka yang sedang butuh mujizat Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan sudah selesai, tapi Roh Kudus-Mu gak akan pernah selesai dalam kehidupan kami. Jadikan kami generasi yang berani ya Tuhan, melaksanakan apa yang Tuhan ingin kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam satu nama Allah yang hidup, kami sudah berdoa dan bersyukur. Mari kita semua sama-sama katakan amin.
Tuhan Yesus memberkati teman-teman.